Polri tegas membantah tudingan bahwa ada oknum yang ikut melakukan pemasangan baliho capres tertentu. Bantahan itu disampaikan oleh Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan atau Kabaharkam Polri, Komjen Pol Fadil Imron pada Rabu 15 November 2023. Komjen Fadil menegaskan tidak ada anggota polisi yang ikut membantu memasang baliho capres-cawapres tertentu. Dirinya mengatakan pihak Polri tidak menemukan fakta adanya pemasangan baliho oleh polisi. Komjen Fadil meminta agar masyarakat bisa membedakan fakta, asumsi, dan rumor yang bertebaran selama penyelenggaraan pemilu 2024 berlangsung. Menurutnya, jika ditemukan adanya fakta pelanggaran pemilu, sudah ada beberapa lembaga penegakan hukum, termasuk Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu, hingga Komisi Pemilihan Umum untuk masalah pelanggaran administrasi. Fadil menegaskan seluruh anggota Polri telah berkomitmen untuk bersikap netral dalam pemilu 2024. Jika ada anggota yang melanggar SOP, maka akan dikenakan sanksi tertentu. Adapun isu dugaan oknum polisi memasang baliho awalnya disampaikan oleh kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Isu tersebut disampaikan oleh juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono. Aiman menyoroti oknum polisi diduga ikut memasang baliho Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Di sisi lain, Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran juga telah membantah isu tersebut. Ketua Koordinator Bidang Strategis TKN Prabowo Gibran, Sufmi Dasko Ahmad, membantah ada bantuan polisi dalam pemasangan baliho. Sampai dengan hari ini, tidak ada fakta yang ditemukan bahwa ada pemasangan baliho oleh polisi. Ya, kami terbuka dan Kapolri sudah menyampaikan komitmennya untuk bertindak sesuai dengan SOP, dan tidak ada anggota yang melanggar SOP pasti akan ada sanksi. Apakah kode etik, sanksi disiplin, sampai dengan sanksi pidana. Ya. Politikus PDIP Arya Bima menduga ada sejumlah oknum aparat yang bertindak di luar batas dengan menurunkan baliho bergambar calon presiden Ganjar Pranowo. Terkini diketahui baliho bergambar Ganjar dicopot di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Kejadian itu pun memicu protes dari para pemimpin partai politik yang mengusung Ganjar Mahfud di Pematang Siantar kepada pihak pemerintah kota atau Pemkot. Menurut Arya Bima, ada oknum-oknum aparat yang overacting. Arya Bima lantas mengaku heran mengapa penurunan baliho atau spanduk itu seolah dikerjakan sepihak. Padahal menurutnya, jika ada kesalahan atau pelanggaran, maka bisa saja dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu atau tim kampanye pendukungnya. Ia mengatakan penurunan baliho sepihak itu dikhawatirkan menimbulkan ketidaksukaan publik pada aparat. Kemudian Arya Bima meminta kesediaan Presiden Joko Widodo terus mengawal penyelenggaraan pemilihan umum atau pemilu 2024 agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi. Menurutnya, hal itu sudah menjadi tugas atau bahkan tanggung jawab Jokowi sebagai presiden. Diberitakan sebelumnya, pencopotan poster atau baliho bergambar Ganjar Pranowo terjadi ketika mantan Gubernur Jawa Tengah itu menemui para pendukungnya di Pematang Siantar, Sumatera Utara pada Sabtu 11 November 2023. Kejadian itu pun memicu protes dari para pemimpin partai politik yang mengusung pasangan capres dan calon wakil presiden Ganjar Mahfud di Pematang Siantar kepada pihak Pemkot. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pematang Siantar, Pariaman Silain, mengatakan pihak yang melakukan penertiban atribut dan alat peraga kampanye yang melanggar ketentuan dan tidak akan tebang pilih atau diskriminatif. Ia menegaskan Satpol PP melakukan penertiban APK yang berada di fasilitas umum seperti di depan sekolah, kantor-kantor pemerintah, dan rumah sakit umum. Kita harus bisa membedakan mana fakta, mana asumsi, mana rumor. Di dalam proses dan ekosistem pemilu, sebenarnya ruang-ruang untuk mengisi apabila ada masalah terkait dengan kepemiluan, itu sudah ada ruang. Ada Bawaslu, ada Gakumdu, ada DKPP, dan ada KPU sendiri apabila itu pelanggaran administrasi. Di
kepolisian sendiri ada Propam, ada Irwasum, ada Gakumdu sendiri dan Satgas Penegakan Hukum. Sampai dengan hari ini tidak ada fakta yang ditemukan bahwa ada pemasangan baliho oleh polisi. Ya, kami terbuka dan Kapolri sudah menyampaikan komitmennya untuk bertindak sesuai dengan SOP, dan bila ada anggota yang melanggar SOP pasti akan ada sanksi, bahkan kode etik, sanksi disiplin sampai dengan sanksi pidana. Ya, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu tidak bersedia menelusuri dugaan kasus polisi terlibat dalam pemasangan baliho Prabowo Gibran. Bawaslu enggan menelusuri kasus tersebut karena tidak ada bukti yang jelas. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan proses selanjut dugaan pelanggaran mesti memiliki bukti yang cukup, yaitu minimal 2 alat bukti. Menanggapi hal itu, Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti mempertanyakan fungsi Bawaslu RI. Hal itu disampaikan oleh Rangkuti pada Senin 13 November. Rangkuti mempertanyakan fungsi Bawaslu dalam mengawasi dan menelusuri apabila terjadi dugaan pelanggaran pemilu 2024. Rangkuti mengaku heran dengan apa yang disampaikan Ketua Bawaslu yang meminta warga membuktikan isu pemasangan baliho tersebut. Pengamat politik itu kemudian mempertanyakan tugas dan fungsi Bawaslu yang seharusnya masif merespon jika ada temuan janggal. Rangkuti meminta Bawaslu segera bertindak dan menelusuri persoalan baliho tersebut. Menurutnya, jika memang tidak ditemukan fakta seperti isu yang berhembus, maka dapat menghilangkan persepsi negatif soal keterlibatan aparat. Sementara itu, kubu Prabowo Gibran membantah adanya bantuan dari polisi dalam melakukan pemasangan baliho. Bantahan itu disampaikan oleh Ketua Koordinator Bidang Strategis TKN Prabowo Gibran, Sufmi Dasko Ahmad. Menurutnya, isu tersebut merupakan framing yang tidak masuk akal. Tim kampanye nasional TKN Prabowo Gibran juga telah membantah isu ada bantuan polisi dalam pemasangan baliho capres-cawapres tertentu. Ketua Koordinator Bidang Strategis TKN Prabowo Gibran Sufmi Dasko Ahmad membantah keras ada bantuan polisi dalam pemasangan baliho untuk Prabowo Gibran. Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Kabahar Kampolri Komjen Pol Fadil Imran menegaskan tak ada anggota polisi yang ikut membantu memasang baliho capres-cawapres tertentu. Dirinya mengatakan pihak Polri tidak menemukan fakta adanya pemasangan baliho oleh polisi. Komjen Fadil meminta agar masyarakat bisa membedakan fakta, asumsi dan rumor yang bertebaran selama penyelenggaraan pemilu 2024 berlangsung. Menurutnya, jika ditemukan adanya fakta pelanggaran pemilu, sudah ada beberapa lembaga penegakan hukum, termasuk Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu atau DKPP, hingga Komisi Pemilihan Umum KPU untuk masalah pelanggaran administrasi. Fadil menegaskan seluruh anggota Polri telah berkomitmen untuk bersikap netral dalam pemilu 2024. Jika ada anggota yang melanggar SOP, maka akan dikenakan sanksi tertentu. Adapun isu dugaan oknum polisi memasang baliho awalnya disampaikan oleh kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Isu tersebut disampaikan oleh juru bicara Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono. Aiman menyoroti oknum polisi diduga ikut memasang baliho Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai dengan hari ini tidak ada fakta yang ditemukan bahwa ada pemasangan baliho oleh polisi. Ya, kami terbuka dan Kapolri sudah menyampaikan komitmennya untuk bertindak sesuai dengan SOP, dan bila ada anggota yang melanggar SOP pasti akan ada sanksi, apakah kode etik, sanksi disiplin sampai dengan sanksi pidana. Polri tegas membantah tudingan bahwa ada oknum yang ikut melakukan pemasangan baliho capres tertentu. Bantahan itu disampaikan oleh Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan atau Kabahar Polri, Komjen Pol Fadil Imran pada Rabu 15 November 2023.
Komjen Fadil menegaskan tidak ada anggota polisi yang ikut membantu memasang baliho capres-cawapres tertentu. Dirinya mengatakan pihak Polri tidak menemukan fakta adanya pemasangan baliho oleh polisi. Komjen Fadil meminta agar masyarakat bisa membedakan fakta, asumsi, dan rumor yang bertebaran selama penyelenggaraan pemilu 2024 berlangsung. Menurutnya, jika ditemukan adanya fakta pelanggaran pemilu, sudah ada beberapa lembaga penegakan hukum, termasuk Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu, hingga Komisi Pemilihan Umum untuk masalah pelanggaran administrasi. Fadil menegaskan seluruh anggota Polri telah berkomitmen untuk bersikap netral dalam pemilu 2024. Jika ada anggota yang melanggar SOP, maka akan dikenakan sanksi tertentu. Adapun isu dugaan oknum polisi memasang baliho awalnya disampaikan oleh kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Isu tersebut disampaikan oleh juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono. Aiman menyoroti oknum polisi diduga ikut memasang baliho Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Di sisi lain, Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran juga telah membantah isu tersebut. Ketua Koordinator Bidang Strategis TKN Prabowo Gibran, Sufmi Dasko Ahmad, membantah ada bantuan polisi dalam pemasangan baliho. Sampai dengan hari ini tidak ada fakta yang ditemukan bahwa ada pemasangan baliho oleh polisi. Ya, kami terbuka dan Kapolri sudah menyampaikan komitmennya untuk bertindak sesuai dengan SOP, dan bila ada anggota yang melanggar SOP pasti akan ada sanksi. Apakah kode etik, sanksi disiplin, sampai dengan sanksi tidak. Ya. Politikus PDIP Arya Bima menduga ada sejumlah oknum aparat yang bertindak di luar batas dengan menurunkan baliho bergambar calon presiden Ganjar Pranowo. Terkini diketahui baliho bergambar Ganjar dicopot di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Kejadian itu pun memicu protes dari para pemimpin partai politik yang mengusung Ganjar Mahfud di Pematang Siantar kepada pihak pemerintah kota atau Pemkot. Menurut Arya Bima, ada oknum-oknum aparat yang overacting. Arya Bima lantas mengaku heran mengapa penurunan baliho atau spanduk itu seolah dikerjakan sepihak. Padahal menurutnya, jika ada kesalahan atau pelanggaran, maka bisa saja dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu atau tim kampanye pendukungnya. Ia mengatakan penurunan baliho sepihak itu dikhawatirkan menimbulkan ketidaksukaan publik pada aparat. Kemudian Arya Bima meminta kesediaan Presiden Joko Widodo terus mengawal penyelenggaraan pemilihan umum atau pemilu 2024 agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi. Menurutnya, hal itu sudah menjadi tugas atau bahkan tanggung jawab Jokowi sebagai presiden. Diberitakan sebelumnya, pencopotan poster atau baliho bergambar Ganjar Pranowo terjadi ketika mantan Gubernur Jawa Tengah itu menemui para pendukungnya di Pematang Siantar, Sumatera Utara pada Sabtu 11 November 2023. Kejadian itu pun memicu protes dari para pemimpin partai politik yang mengusung pasangan capres dan calon wakil presiden Ganjar Mahfud di Pematang Siantar kepada pihak Pemkot. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pematang Siantar, Pariaman Silain mengatakan pihak yang melakukan penertiban atribut dan alat peraga kampanye yang melanggar ketentuan dan tidak akan tebang pilih atau diskriminatif. Ia menegaskan Satpol PP melakukan penertiban APK yang berada di fasilitas umum seperti di depan sekolah, kantor-kantor pemerintah, dan rumah sakit umum. Kita harus bisa membedakan mana fakta, mana asumsi, mana rumor. Di dalam proses dan ekosistem pemilu, sebenarnya ruang-ruang untuk mengisi apabila ada masalah terkait dengan kepemiluan, itu sudah ada ruang. Ada Bawaslu, ada Gakumdu, ada DKPP, dan ada KPU sendiri apabila itu pelanggaran administrasi. Di kepolisian sendiri ada Propam, ada Irwasum, ada Gakumdu sendiri dan Satgas Penegakan Hukum. Sampai dengan hari ini
ada fakta yang ditemukan bahwa ada pemasangan baliho oleh polisi. Ya, kami terbuka dan Kapolri sudah menyampaikan komitmennya untuk bertindak sesuai dengan SOP, dan bila ada anggota yang melanggar SOP pasti akan ada sanksi, bahkan kode etik, sanksi disiplin sampai dengan sanksi pidana. Ya, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu tidak bersedia menelusuri dugaan kasus polisi terlibat dalam pemasangan baliho Prabowo Gibran. Bawaslu enggan menelusuri kasus tersebut karena tidak ada bukti yang jelas. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan proses selanjut dugaan pelanggaran mesti memiliki bukti yang cukup, yaitu minimal 2 alat bukti. Menanggapi hal itu, Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti mempertanyakan fungsi Bawaslu RI. Hal itu disampaikan oleh Rangkuti pada Senin 13 November. Rangkuti mempertanyakan fungsi Bawaslu dalam mengawasi dan menelusuri apabila terjadi dugaan pelanggaran pemilu 2024. Rangkuti mengaku heran dengan apa yang disampaikan Ketua Bawaslu yang meminta warga membuktikan isu pemasangan baliho tersebut. Pengamat politik itu kemudian mempertanyakan tugas dan fungsi Bawaslu yang seharusnya masif merespon jika ada temuan janggal. Rangkuti meminta Bawaslu segera bertindak dan menelusuri persoalan baliho tersebut. Menurutnya, jika memang tidak ditemukan fakta seperti isu yang berhembus, maka dapat menghilangkan persepsi negatif soal keterlibatan aparat. Sementara itu, kubu Prabowo Gibran membantah adanya bantuan dari polisi dalam melakukan pemasangan baliho. Bantahan itu disampaikan oleh Ketua Koordinator Bidang Strategis TKN Prabowo Gibran, Sufmi Dasko Ahmad. Menurutnya, isu tersebut merupakan framing yang tidak masuk akal. Tim kampanye nasional TKN Prabowo Gibran juga telah membantah isu ada bantuan polisi dalam pemasangan baliho capres-cawapres tertentu. Ketua Koordinator Bidang Strategis TKN Prabowo Gibran Sufmi Dasko Ahmad membantah keras ada bantuan polisi dalam pemasangan baliho untuk Prabowo Gibran. Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Kabahar Kampolri Komjen Pol Fadil Imran menegaskan tak ada anggota polisi yang ikut membantu memasang baliho capres-cawapres tertentu. Dirinya mengatakan pihak Polri tidak menemukan fakta adanya pemasangan baliho oleh polisi. Komjen Fadil meminta agar masyarakat bisa membedakan fakta, asumsi dan rumor yang bertebaran selama penyelenggaraan pemilu 2024 berlangsung. Menurutnya, jika ditemukan adanya fakta pelanggaran pemilu, sudah ada beberapa lembaga penegakan hukum, termasuk Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu atau DKPP, hingga Komisi Pemilihan Umum KPU untuk masalah pelanggaran administrasi. Fadil menegaskan seluruh anggota Polri telah berkomitmen untuk bersikap netral dalam pemilu 2024. Jika ada anggota yang melanggar SOP, maka akan dikenakan sanksi tertentu. Adapun isu dugaan oknum polisi memasang baliho awalnya disampaikan oleh kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Isu tersebut disampaikan oleh juru bicara Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono. Aiman menyoroti oknum polisi diduga ikut memasang baliho Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai dengan hari ini tidak ada fakta yang ditemukan bahwa ada pemasangan baliho oleh polisi. Ya, kami terbuka dan Kapolri sudah menyampaikan komitmennya untuk bertindak sesuai dengan SOP, dan bila ada anggota yang melanggar SOP pasti akan ada sanksi, apakah kode etik, sanksi disiplin sampai dengan sanksi pidana. Polri tegas membantah tudingan bahwa ada oknum yang ikut melakukan pemasangan baliho capres tertentu. Bantahan itu disampaikan oleh Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan atau Kabahar Kampolri, Komjen Pol Fadil Imran pada Rabu 15 November 2023.
Komjen Fadil menegaskan tidak ada anggota polisi yang ikut membantu memasang baliho capres-cawapres tertentu. Dirinya mengatakan pihak Polri tidak menemukan fakta adanya pemasangan baliho oleh polisi. Komjen Fadil meminta agar masyarakat bisa membedakan fakta, asumsi, dan rumor yang bertebaran selama penyelenggaraan pemilu 2024 berlangsung. Menurutnya, jika ditemukan adanya fakta pelanggaran pemilu, sudah ada beberapa lembaga penegakan hukum, termasuk Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu, hingga Komisi Pemilihan Umum untuk masalah pelanggaran administrasi. Fadil menegaskan seluruh anggota Polri telah berkomitmen untuk bersikap netral dalam pemilu 2024. Jika ada anggota yang melanggar SOP, maka akan dikenakan sanksi tertentu. Adapun isu dugaan oknum polisi memasang baliho awalnya disampaikan oleh kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Isu tersebut disampaikan oleh juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono. Aiman menyoroti oknum polisi diduga ikut memasang baliho Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Di sisi lain, Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran juga telah membantah isu tersebut. Ketua Koordinator Bidang Strategis TKN Prabowo Gibran, Sufmi Dasko Ahmad, membantah ada bantuan polisi dalam pemasangan baliho. Sampai dengan hari ini tidak ada fakta yang ditemukan bahwa ada pemasangan baliho oleh polisi. Ya, kami terbuka dan Kapolri sudah menyampaikan komitmennya untuk bertindak sesuai dengan SOP, dan bila ada anggota yang melanggar SOP pasti akan kita sanksi. Apakah kode etik, sanksi disiplin, sampai dengan sanksi pidana. Ya. Politikus PDIP Arya Bima menduga ada sejumlah oknum aparat yang bertindak di luar batas dengan menurunkan baliho bergambar calon presiden Ganjar Pranowo. Terkini diketahui baliho bergambar Ganjar dicopot di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Kejadian itu pun memicu protes dari para pemimpin partai politik yang mengusung Ganjar Mahfud di Pematang Siantar kepada pihak pemerintah kota atau Pemkot. Menurut Arya Bima, ada oknum-oknum aparat yang overacting. Arya Bima lantas mengaku heran mengapa penurunan baliho atau spanduk itu seolah dikerjakan sepihak. Padahal menurutnya, jika ada kesalahan atau pelanggaran, maka bisa saja dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu atau tim kampanye pendukungnya. Ia mengatakan penurunan baliho sepihak itu dikhawatirkan menimbulkan ketidaksukaan publik pada aparat. Kemudian Arya Bima meminta kesediaan Presiden Joko Widodo terus mengawal penyelenggaraan pemilihan umum atau pemilu 2024 agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi. Menurutnya, hal itu sudah menjadi tugas atau bahkan tanggung jawab Jokowi sebagai presiden. Diberitakan sebelumnya, pencopotan poster atau baliho bergambar Ganjar Pranowo terjadi ketika mantan Gubernur Jawa Tengah itu menemui para pendukungnya di Pematang Siantar, Sumatera Utara pada Sabtu 11 November 2023. Kejadian itu pun memicu protes dari para pemimpin partai politik yang mengusung pasangan capres dan calon wakil presiden Ganjar Mahfud di Pematang Siantar kepada pihak Pemkot. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pematang Siantar, Pariaman Silain mengatakan pihak yang melakukan penertiban atribut dan alat peraga kampanye yang melanggar ketentuan dan tidak akan tebang pilih atau diskriminatif. Ia menegaskan Satpol PP melakukan penertiban APK yang berada di fasilitas umum seperti di depan sekolah, kantor-kantor pemerintah, dan rumah sakit umum. Kita harus bisa membedakan mana fakta, mana asumsi, mana rumor. Di dalam proses dan ekosistem pemilu, sebenarnya ruang-ruang untuk mengisi apabila ada masalah terkait dengan kepemiluan, itu sudah ada ruang. Ada Bawaslu, ada Gakumdu, ada DKPP, dan ada KPU sendiri apabila itu pelanggaran administrasi. Di kepolisian sendiri ada Propam, ada Irwasum, ada Gakumdu sendiri dan Satgas Penegakan Hukum. Sampai dengan hari ini
ada fakta yang ditemukan bahwa ada pemasangan baliho oleh polisi. Ya, kami terbuka dan Kapolri sudah menyampaikan komitmennya untuk bertindak sesuai dengan SOP, dan bila ada anggota yang melanggar SOP pasti akan ada sanksi, apakah kode etik, sanksi disiplin, sampai dengan sanksi pidana. Ya, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu tidak bersedia menelusuri dugaan kasus polisi terlibat dalam pemasangan baliho Prabowo Gibran. Bawaslu enggan menelusuri kasus tersebut karena tidak ada bukti yang jelas. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan proses selanjut dugaan pelanggaran mesti memiliki bukti yang cukup, yaitu minimal 2 alat bukti. Menanggapi hal itu, Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti mempertanyakan fungsi Bawaslu RI. Hal itu disampaikan oleh Rangkuti pada Senin 13 November. Rangkuti mempertanyakan fungsi Bawaslu dalam mengawasi dan menelusuri apabila terjadi dugaan pelanggaran pemilu 2024. Rangkuti mengaku heran dengan apa yang disampaikan Ketua Bawaslu yang meminta warga membuktikan isu pemasangan baliho tersebut. Pengamat politik itu kemudian mempertanyakan tugas dan fungsi Bawaslu yang seharusnya masif merespon jika ada temuan janggal. Rangkuti meminta Bawaslu segera bertindak dan menelusuri persoalan baliho tersebut. Menurutnya, jika memang tidak ditemukan fakta seperti isu yang berhembus, maka dapat menghilangkan persepsi negatif soal keterlibatan aparat. Sementara itu, kubu Prabowo Gibran membantah adanya bantuan dari polisi dalam melakukan pemasangan baliho. Bantahan itu disampaikan oleh Ketua Koordinator Bidang Strategis TKN Prabowo Gibran, Sufmi Dasko Ahmad. Menurutnya, isu tersebut merupakan framing yang tidak masuk akal. Tim kampanye nasional TKN Prabowo Gibran juga telah membantah isu ada bantuan polisi dalam pemasangan baliho capres-cawapres tertentu. Ketua Koordinator Bidang Strategis TKN Prabowo Gibran Sufmi Dasko Ahmad membantah keras ada bantuan polisi dalam pemasangan baliho untuk Prabowo Gibran. Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Kabaharkam Polri Komjen Pol Fadil Imran menegaskan tak ada anggota polisi yang ikut membantu memasang baliho capres-cawapres tertentu. Dirinya mengatakan pihak Polri tidak menemukan fakta adanya pemasangan baliho oleh polisi. Komjen Fadil meminta agar masyarakat bisa membedakan fakta, asumsi dan rumor yang bertebaran selama penyelenggaraan pemilu 2024 berlangsung. Menurutnya, jika ditemukan adanya fakta pelanggaran pemilu, sudah ada beberapa lembaga penegakan hukum, termasuk Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu atau DKPP, hingga Komisi Pemilihan Umum KPU untuk masalah pelanggaran administrasi. Fadil menegaskan seluruh anggota Polri telah berkomitmen untuk bersikap netral dalam pemilu 2024. Jika ada anggota yang melanggar SOP, maka akan dikenakan sanksi tertentu. Adapun isu dugaan oknum polisi memasang baliho awalnya disampaikan oleh kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Isu tersebut disampaikan oleh juru bicara Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono. Aiman menyoroti oknum polisi diduga ikut memasang baliho Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai dengan hari ini tidak ada fakta yang ditemukan bahwa ada pemasangan baliho oleh polisi. Ya, kami terbuka dan Kapolri sudah menyampaikan komitmennya untuk bertindak sesuai dengan SOP, dan bila ada anggota yang melanggar SOP pasti akan ada sanksi, apakah kode etik, sanksi disiplin, sampai dengan sanksi pidana. Polri tegas membantah tudingan bahwa ada oknum yang ikut melakukan pemasangan baliho capres tertentu. Bantahan itu disampaikan oleh Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan atau Kabaharkam Polri, Komjen Pol Fadil Imran pada Rabu 15 November 2023.
Komjen Fadil menegaskan tidak ada anggota polisi yang ikut membantu memasang baliho capres-cawapres tertentu. Dirinya mengatakan pihak Polri tidak menemukan fakta adanya pemasangan baliho oleh polisi. Komjen Fadil meminta agar masyarakat bisa membedakan fakta, asumsi, dan rumor yang bertebaran selama penyelenggaraan pemilu 2024 berlangsung. Menurutnya, jika ditemukan adanya fakta pelanggaran pemilu, sudah ada beberapa lembaga penegakan hukum, termasuk Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu, hingga Komisi Pemilihan Umum untuk masalah pelanggaran administrasi. Fadil menegaskan seluruh anggota Polri telah berkomitmen untuk bersikap netral dalam pemilu 2024. Jika ada anggota yang melanggar SOP, maka akan dikenakan sanksi tertentu. Adapun isu dugaan oknum polisi memasang baliho awalnya disampaikan oleh kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Isu tersebut disampaikan oleh juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono. Aiman menyoroti oknum polisi diduga ikut memasang baliho Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Di sisi lain, Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran juga telah membantah isu tersebut. Ketua Koordinator Bidang Strategis TKN Prabowo Gibran, Sufmi Dasko Ahmad, membantah ada bantuan polisi dalam pemasangan baliho. Sampai dengan hari ini tidak ada fakta yang ditemukan bahwa ada pemasangan baliho oleh polisi. Ya, kami terbuka dan Kapolri sudah menyampaikan komitmennya untuk bertindak sesuai dengan SOP, dan tidak ada anggota yang melanggar SOP pasti akan ada sanksi. Apakah kode etik, sanksi disiplin, sampai dengan sanksi pidana. Ya. Politikus PDIP Arya Bima menduga ada sejumlah oknum aparat yang bertindak di luar batas dengan menurunkan baliho bergambar calon presiden Ganjar Pranowo. Terkini diketahui baliho bergambar Ganjar dicopot di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Kejadian itu pun memicu protes dari para pemimpin partai politik yang mengusung Ganjar Mahfud di Pematang Siantar kepada pihak pemerintah kota atau Pemkot. Menurut Arya Bima, ada oknum-oknum aparat yang overacting. Arya Bima lantas mengaku heran mengapa penurunan baliho atau spanduk itu seolah dikerjakan sepihak. Padahal menurutnya, jika ada kesalahan atau pelanggaran, maka bisa saja dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu atau tim kampanye pendukungnya. Ia mengatakan penurunan baliho sepihak itu dikhawatirkan menimbulkan ketidaksukaan publik pada aparat. Kemudian Arya Bima meminta kesediaan Presiden Joko Widodo terus mengawal penyelenggaraan pemilihan umum atau pemilu 2024 agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi. Menurutnya, hal itu sudah menjadi tugas atau bahkan tanggung jawab Jokowi sebagai presiden. Diberitakan sebelumnya, pencopotan poster atau baliho bergambar Ganjar Pranowo terjadi ketika mantan Gubernur Jawa Tengah itu menemui para pendukungnya di Pematang Siantar, Sumatera Utara pada Sabtu 11 November 2023. Kejadian itu pun memicu protes dari para pemimpin partai politik yang mengusung pasangan capres dan calon wakil presiden Ganjar Mahfud di Pematang Siantar kepada pihak Pemkot. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pematang Siantar, Pariaman Silain, mengatakan pihak yang melakukan penertiban atribut dan alat peraga kampanye yang melanggar ketentuan dan tidak akan tebang pilih atau diskriminatif. Ia menegaskan Satpol PP melakukan penertiban APK yang berada di fasilitas umum seperti di depan sekolah, kantor-kantor pemerintah, dan rumah sakit umum. Kita harus bisa membedakan mana fakta, mana asumsi, mana rumor. Di dalam proses dan ekosistem pemilu, sebenarnya ruang-ruang untuk mengisi apabila ada masalah terkait dengan kepemiluan, itu sudah ada ruang. Ada Bawaslu, ada Gakumdu, ada DKPP, dan ada KPU sendiri apabila itu pelanggaran administrasi. Di kepolisian sendiri ada Propam, ada Irwasum, ada Gakumdu sendiri dan Satgas Penegak Hukum. Sampai dengan hari ini
pemasangan baliho oleh polisi. Ya, kami terbuka dan Kapolri sudah menyampaikan komitmennya untuk bertindak sesuai dengan SOP, dan bila ada anggota yang melanggar SOP pasti akan ada sanksi. Bahkan kode etik, sanksi disiplin sampai dengan sanksi pidana. Ya, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu tidak bersedia menelusuri dugaan kasus polisi terlibat dalam pemasangan baliho Prabowo Gibran. Bawaslu enggan menelusuri kasus tersebut karena tidak ada bukti yang jelas. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan proses selanjut dugaan pelanggaran mesti memiliki bukti yang cukup, yaitu minimal 2 alat bukti. Menanggapi hal itu, Direktur Lingkar Madani Rai Rangkuti mempertanyakan fungsi Bawaslu RI. Hal itu disampaikan oleh Rangkuti pada Senin 13 November. Rangkuti mempertanyakan fungsi Bawaslu dalam mengawasi dan menelusuri apabila terjadi dugaan pelanggaran pemilu 2024. Rangkuti mengaku heran dengan apa yang disampaikan Ketua Bawaslu yang meminta warga membuktikan isu pemasangan baliho tersebut. Pengamat politik itu kemudian mempertanyakan tugas dan fungsi Bawaslu yang seharusnya masif merespon jika ada temuan janggal. Rangkuti meminta Bawaslu segera bertindak dan menelusuri persoalan baliho tersebut. Menurutnya, jika memang tidak ditemukan fakta seperti isu yang berhembus, maka dapat menghilangkan persepsi negatif soal keterlibatan aparat. Sementara itu, kubu Prabowo Gibran membantah adanya bantuan dari polisi dalam melakukan pemasangan baliho. Bantahan itu disampaikan oleh Ketua Koordinator Bidang Strategis TKN Prabowo Gibran, Sufmi Dasko Ahmad. Menurutnya, isu tersebut merupakan framing yang tidak masuk akal. Tim kampanye nasional TKN Prabowo Gibran juga telah membantah isu ada bantuan polisi dalam pemasangan baliho Capres-Cawapres tertentu. Ketua Koordinator Bidang Strategis TKN Prabowo Gibran Sufmi Dasko Ahmad membantah keras ada bantuan polisi dalam pemasangan baliho untuk Prabowo Gibran. Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Kabahar Kampolri Komjen Pol Fadil Imran menegaskan tak ada anggota polisi yang ikut membantu memasang baliho Capres-Cawapres tertentu. Dirinya mengatakan pihak Polri tidak menemukan fakta adanya pemasangan baliho oleh polisi. Komjen Fadil meminta agar masyarakat bisa membedakan fakta, asumsi, dan rumor yang bertebaran selama penyelenggaraan pemilu 2024 berlangsung. Menurutnya, jika ditemukan adanya fakta pelanggaran pemilu, sudah ada beberapa lembaga penegakan hukum, termasuk Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu atau DKPP, hingga Komisi Pemilihan Umum KPU untuk masalah pelanggaran administrasi. Fadil menegaskan seluruh anggota Polri telah berkomitmen untuk bersikap netral dalam pemilu 2024. Jika ada anggota yang melanggar SOP, maka akan dikenakan sanksi tertentu. Adapun isu dugaan oknum polisi memasang baliho awalnya disampaikan oleh kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Isu tersebut disampaikan oleh juru bicara Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono. Aiman menyoroti oknum polisi diduga ikut memasang baliho Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai dengan hari ini tidak ada fakta yang ditemukan bahwa ada pemasangan baliho oleh polisi. Ya, kami terbuka dan Kapolri sudah menyampaikan komitmennya untuk bertindak sesuai dengan SOP, dan bila ada anggota yang melanggar SOP pasti akan ada sanksi. Apakah kode etik, sanksi disiplin, sampai dengan sanksi pidana. Polri tegas membantah tudingan bahwa ada oknum yang ikut melakukan pemasangan baliho capres tertentu. Bantahan itu disampaikan oleh Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan atau Kabahar Kampolri, Komjen Pol Fadil Imran pada Rabu 15 November 2023.
Komjen Fadil menegaskan tidak ada anggota polisi yang ikut membantu memasang baliho capres-cawapres tertentu. Dirinya mengatakan pihak Polri tidak menemukan fakta adanya pemasangan baliho oleh polisi. Komjen Fadil meminta agar masyarakat bisa membedakan fakta, asumsi, dan rumor yang bertebaran selama penyelenggaraan pemilu 2024 berlangsung. Menurutnya, jika ditemukan adanya fakta pelanggaran pemilu, sudah ada beberapa lembaga penegakan hukum, termasuk Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu, hingga Komisi Pemilihan Umum untuk masalah pelanggaran administrasi. Fadil menegaskan seluruh anggota Polri telah berkomitmen untuk bersikap netral dalam pemilu 2024. Jika ada anggota yang melanggar SOP, maka akan dikenakan sanksi tertentu. Adapun isu dugaan oknum polisi memasang baliho awalnya disampaikan oleh kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Isu tersebut disampaikan oleh juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono. Aiman menyoroti oknum polisi diduga ikut memasang baliho Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Di sisi lain, Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran juga telah membantah isu tersebut. Ketua Koordinator Bidang Strategis TKN Prabowo Gibran, Sufmi Dasko Ahmad, membantah ada bantuan polisi dalam pemasangan baliho. Sampai dengan hari ini tidak ada fakta yang ditemukan bahwa ada pemasangan baliho oleh polisi. Ya, kami terbuka dan Kapolri sudah menyampaikan komitmennya untuk bertindak sesuai dengan SOP, dan tidak ada anggota yang melanggar SOP pasti akan ada sanksi. Apakah kode etik, sanksi disiplin, sampai dengan sanksi pidana. Ya. Politikus PDIP Arya Bima menduga ada sejumlah oknum aparat yang bertindak di luar batas dengan menurunkan baliho bergambar calon presiden Ganjar Pranowo. Terkini diketahui baliho bergambar Ganjar dicopot di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Kejadian itu pun memicu protes dari para pemimpin partai politik yang mengusung Ganjar Mahfud di Pematang Siantar kepada pihak pemerintah kota atau Pemkot. Menurut Arya Bima, ada oknum-oknum aparat yang overacting. Arya Bima lantas mengaku heran mengapa penurunan baliho atau spanduk itu seolah dikerjakan sepihak. Padahal menurutnya, jika ada kesalahan atau pelanggaran, maka bisa saja dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu atau tim kampanye pendukungnya. Ia mengatakan penurunan baliho sepihak itu dikhawatirkan menimbulkan ketidaksukaan publik pada aparat. Kemudian Arya Bima meminta kesediaan Presiden Joko Widodo terus mengawal penyelenggaraan pemilihan umum atau pemilu 2024 agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi. Menurutnya, hal itu sudah menjadi tugas atau bahkan tanggung jawab Jokowi sebagai presiden. Diberitakan sebelumnya, pencopotan poster atau baliho bergambar Ganjar Pranowo terjadi ketika mantan Gubernur Jawa Tengah itu menemui para pendukungnya di Pematang Siantar, Sumatera Utara pada Sabtu 11 November 2023. Kejadian itu pun memicu protes dari para pemimpin partai politik yang mengusung pasangan capres dan calon wakil presiden Ganjar Mahfud di Pematang Siantar kepada pihak Pemkot. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pematang Siantar, Pariaman Silain mengatakan pihak yang melakukan penertiban atribut dan alat peraga kampanye yang melanggar ketentuan dan tidak akan tebang pilih atau diskriminatif. Ia menegaskan Satpol PP melakukan penertiban APK yang berada di fasilitas umum seperti di depan sekolah, kantor-kantor pemerintah, dan rumah sakit umum. Kita harus bisa membedakan mana fakta, mana asumsi, mana rumor. Di dalam proses dan ekosistem pemilu, sebenarnya ruang-ruang untuk mengisi apabila ada masalah terkait dengan kepemiluan, itu sudah ada ruang. Ada Bawaslu, ada Gakumdu, ada DKPP, dan ada KPU sendiri apabila itu pelanggaran administrasi. Di kepolisian sendiri ada Propam, ada Irwasum, ada Gakumdu sendiri dan Satgas Penegak Hukum. Sampai dengan hari ini
Tidak ada fakta yang ditemukan bahwa ada pemasangan baliho oleh polisi. Ya, kami terbuka dan Kapolri sudah menyampaikan komitmennya untuk bertindak sesuai dengan SOP, dan bila ada anggota yang melanggar SOP pasti akan ada sanksi. Apakah kode etik, sanksi disiplin, sampai dengan sanksi pidana. Ya, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu tidak bersedia menelusuri dugaan kasus polisi terlibat dalam pemasangan baliho Prabowo Gibran. Bawaslu enggan menelusuri kasus tersebut karena tidak ada bukti yang jelas. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan proses selanjut dugaan pelanggaran mesti memiliki bukti yang cukup, yaitu minimal 2 alat bukti. Menanggapi hal itu, Direktur Lingkar Madani Rai Rangkuti mempertanyakan fungsi Bawaslu RI. Hal itu disampaikan oleh Rangkuti pada Senin 13 November. Rangkuti mempertanyakan fungsi Bawaslu dalam mengawasi dan menelusuri apabila terjadi dugaan pelanggaran pemilu 2024. Rangkuti mengaku heran dengan apa yang disampaikan Ketua Bawaslu yang meminta warga membuktikan isu pemasangan baliho tersebut. Pengamat politik itu kemudian mempertanyakan tugas dan fungsi Bawaslu yang seharusnya masif merespon jika ada temuan janggal. Rangkuti meminta Bawaslu segera bertindak dan menelusuri persoalan baliho tersebut. Menurutnya, jika memang tidak ditemukan fakta seperti isu yang berhembus, maka dapat menghilangkan persepsi negatif soal keterlibatan aparat. Sementara itu, kubu Prabowo Gibran membantah adanya bantuan dari polisi dalam melakukan pemasangan baliho. Bantahan itu disampaikan oleh Ketua Koordinator Bidang Strategis TKN Prabowo Gibran, Sufmi Dasko Ahmad. Menurutnya, isu tersebut merupakan framing yang tidak masuk akal. Tim kampanye nasional TKN Prabowo Gibran juga telah membantah isu ada bantuan polisi dalam pemasangan baliho Capres-Cawapres tertentu. Ketua Koordinator Bidang Strategis TKN Prabowo Gibran, Sufmi Dasko Ahmad, membantah keras ada bantuan polisi dalam pemasangan baliho untuk Prabowo Gibran. Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Kabahar Kampolri Komjen Pol Fadil Imran menegaskan tak ada anggota polisi yang ikut membantu memasang baliho Capres-Cawapres tertentu. Dirinya mengatakan pihak Polri tidak menemukan fakta adanya pemasangan baliho oleh polisi. Komjen Fadil meminta agar masyarakat bisa membedakan fakta, asumsi, dan rumor yang bertebaran selama penyelenggaraan pemilu 2024 berlangsung. Menurutnya, jika ditemukan adanya fakta pelanggaran pemilu, sudah ada beberapa lembaga penegakan hukum, termasuk Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu atau DKPP, hingga Komisi Pemilihan Umum KPU untuk masalah pelanggaran administrasi. Fadil menegaskan seluruh anggota Polri telah berkomitmen untuk bersikap netral dalam pemilu 2024. Jika ada anggota yang melanggar SOP, maka akan dikenakan sanksi tertentu. Adapun isu dugaan oknum polisi memasang baliho awalnya disampaikan oleh kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Isu tersebut disampaikan oleh juru bicara Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono. Aiman menyoroti oknum polisi diduga ikut memasang baliho Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai dengan hari ini tidak ada fakta yang ditemukan bahwa ada pemasangan baliho oleh polisi. Ya, kami terbuka dan Kapolri sudah menyampaikan komitmennya untuk bertindak sesuai dengan SOP, dan bila ada anggota yang melanggar SOP pasti akan ada sanksi. Apakah kode etik, sanksi disiplin, sampai dengan sanksi pidana. Polri tegas membantah tudingan bahwa ada oknum yang ikut melakukan pemasangan baliho capres tertentu. Bantahan itu disampaikan oleh Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan atau Kabahar Kampolri, Komjen Pol Fadil Imran pada Rabu 15 November 2023.
Komjen Fadil menegaskan tidak ada anggota polisi yang ikut membantu memasang baliho capres-cawapres tertentu. Dirinya mengatakan pihak Polri tidak menemukan fakta adanya pemasangan baliho oleh polisi. Komjen Fadil meminta agar masyarakat bisa membedakan fakta, asumsi, dan rumor yang bertebaran selama penyelenggaraan pemilu 2024 berlangsung. Menurutnya, jika ditemukan adanya fakta pelanggaran pemilu, sudah ada beberapa lembaga penegakan hukum, termasuk Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu, hingga Komisi Pemilihan Umum untuk masalah pelanggaran administrasi. Fadil menegaskan seluruh anggota Polri telah berkomitmen untuk bersikap netral dalam pemilu 2024. Jika ada anggota yang melanggar SOP, maka akan dikenakan sanksi tertentu. Adapun isu dugaan oknum polisi memasang baliho awalnya disampaikan oleh kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Isu tersebut disampaikan oleh juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono. Aiman menyoroti oknum polisi diduga ikut memasang baliho Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Di sisi lain, Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran juga telah membantah isu tersebut. Ketua Koordinator Bidang Strategis TKN Prabowo Gibran, Sufmi Dasko Ahmad, membantah ada bantuan polisi dalam pemasangan baliho. Sampai dengan hari ini tidak ada fakta yang ditemukan bahwa ada pemasangan baliho oleh polisi. Ya, kami terbuka dan Kapolri sudah menyampaikan komitmennya untuk bertindak sesuai dengan SOP, dan tidak ada anggota yang melanggar SOP pasti akan kita sanksi. Apakah kode etik, sanksi disiplin, sampai dengan sanksi pidana. Ya. Politikus PDIP Arya Bima menduga ada sejumlah oknum aparat yang bertindak di luar batas dengan menurunkan baliho bergambar calon presiden Ganjar Pranowo. Terkini diketahui baliho bergambar Ganjar dicopot di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Kejadian itu pun memicu protes dari para pemimpin partai politik yang mengusung Ganjar Mahfud di Pematang Siantar kepada pihak pemerintah kota atau Pemkot. Menurut Arya Bima, ada oknum-oknum aparat yang overacting. Arya Bima lantas mengaku heran mengapa penurunan baliho atau spanduk itu seolah dikerjakan sepihak. Padahal menurutnya, jika ada kesalahan atau pelanggaran, maka bisa saja dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu atau tim kampanye pendukungnya. Ia mengatakan penurunan baliho sepihak itu dikhawatirkan menimbulkan ketidaksukaan publik pada aparat. Kemudian Arya Bima meminta kesediaan Presiden Joko Widodo terus mengawal penyelenggaraan pemilihan umum atau pemilu 2024 agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi. Menurutnya, hal itu sudah menjadi tugas atau bahkan tanggung jawab Jokowi sebagai presiden. Diberitakan sebelumnya, pencopotan poster atau baliho bergambar Ganjar Pranowo terjadi ketika mantan Gubernur Jawa Tengah itu menemui para pendukungnya di Pematang Siantar, Sumatera Utara pada Sabtu 11 November 2023. Kejadian itu pun memicu protes dari para pemimpin partai politik yang mengusung pasangan capres dan calon wakil presiden Ganjar Mahfud di Pematang Siantar kepada pihak Pemkot. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pematang Siantar, Pariaman Silain, mengatakan pihak yang melakukan penertiban atribut dan alat peraga kampanye yang melanggar ketentuan dan tidak akan tebang pilih atau diskriminatif. Ia menegaskan Satpol PP melakukan penertiban APK yang berada di fasilitas umum seperti di depan sekolah, kantor-kantor pemerintah, dan rumah sakit umum. Kita harus bisa membedakan mana fakta, mana asumsi, mana rumor. Di dalam proses dan ekosistem pemilu, sebenarnya ruang-ruang untuk mengisi apabila ada masalah terkait dengan kepemiluan, itu sudah ada ruang. Ada Bawaslu, ada Gakumdu, ada DKPP, dan ada KPU sendiri apabila itu pelanggaran administrasi. Di kepolisian sendiri ada Propam, ada Irwasum, ada Gakumdu sendiri, dan Satgas Penegakan Hukum. Sampai dengan hari ini
oleh polisi. Ya, kami terbuka dan Kapolri sudah menyampaikan komitmennya untuk bertindak sesuai dengan SOP, dan bila ada anggota yang melanggar SOP pasti akan ada sanksi, bahkan kode etik, sanksi disiplin sampai dengan sanksi pidana. Ya, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu tidak bersedia menelusuri dugaan kasus polisi terlibat dalam pemasangan baliho Prabowo Gibran. Bawaslu enggan menelusuri kasus tersebut karena tidak ada bukti yang jelas. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan proses selanjut dugaan pelanggaran mesti memiliki bukti yang cukup, yaitu minimal 2 alat bukti. Menanggapi hal itu, Direktur Lingkar Madani Rai Rangkuti mempertanyakan fungsi Bawaslu RI. Hal itu disampaikan oleh Rangkuti pada Senin 13 November. Rangkuti mempertanyakan fungsi Bawaslu dalam mengawasi dan menelusuri apabila terjadi dugaan pelanggaran pemilu 2024. Rangkuti mengaku heran dengan apa yang disampaikan Ketua Bawaslu yang meminta warga membuktikan isu pemasangan baliho tersebut. Pengamat politik itu kemudian mempertanyakan tugas dan fungsi Bawaslu yang seharusnya masif merespon jika ada temuan janggal. Rangkuti meminta Bawaslu segera bertindak dan menelusuri persoalan baliho tersebut. Menurutnya, jika memang tidak ditemukan fakta seperti isu yang berhembus, maka dapat menghilangkan persepsi negatif soal keterlibatan aparat. Sementara itu, kubu Prabowo Gibran membantah adanya bantuan dari polisi dalam melakukan pemasangan baliho. Bantahan itu disampaikan oleh Ketua Koordinator Bidang Strategis TKN Prabowo Gibran, Sufmi Dasko Ahmad. Menurutnya, isu tersebut merupakan framing yang tidak masuk akal. Tim kampanye nasional TKN Prabowo Gibran juga telah membantah isu ada bantuan polisi dalam pemasangan baliho Capres-Cawapres tertentu. Ketua Koordinator Bidang Strategis TKN Prabowo Gibran, Sufmi Dasko Ahmad, membantah keras ada bantuan polisi dalam pemasangan baliho untuk Prabowo Gibran. Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Kabahar Kampolri Komjen Pol Fadil Imran menegaskan tak ada anggota polisi yang ikut membantu memasang baliho Capres-Cawapres tertentu. Dirinya mengatakan pihak Polri tidak menemukan fakta adanya pemasangan baliho oleh polisi. Komjen Fadil meminta agar masyarakat bisa membedakan fakta, asumsi, dan rumor yang bertebaran selama penyelenggaraan pemilu 2024 berlangsung. Menurutnya, jika ditemukan adanya fakta pelanggaran pemilu, sudah ada beberapa lembaga penegakan hukum, termasuk Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu atau DKPP, hingga Komisi Pemilihan Umum KPU untuk masalah pelanggaran administrasi. Fadil menegaskan seluruh anggota Polri telah berkomitmen untuk bersikap netral dalam pemilu 2024. Jika ada anggota yang melanggar SOP, maka akan dikenakan sanksi tertentu. Adapun isu dugaan oknum polisi memasang baliho awalnya disampaikan oleh kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Isu tersebut disampaikan oleh juru bicara Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono. Aiman menyoroti oknum polisi diduga ikut memasang baliho Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai dengan hari ini tidak ada fakta yang ditemukan bahwa ada pemasangan baliho oleh polisi. Ya, kami terbuka dan Kapolri sudah menyampaikan komitmennya untuk bertindak sesuai dengan SOP, dan bila ada anggota yang melanggar SOP pasti akan ada sanksi, apakah kode etik, sanksi disiplin sampai dengan sanksi pidana. Polri tegas membantah tudingan bahwa ada oknum yang ikut melakukan pemasangan baliho capres tertentu. Bantahan itu disampaikan oleh Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan atau Kabahar Kampolri, Komjen Pol Fadil Imran pada Rabu 15 November 2023.
Komjen Fadil menegaskan tidak ada anggota polisi yang ikut membantu memasang baliho capres-cawapres tertentu. Dirinya mengatakan pihak Polri tidak menemukan fakta adanya pemasangan baliho oleh polisi. Komjen Fadil meminta agar masyarakat bisa membedakan fakta, asumsi, dan rumor yang bertebaran selama penyelenggaraan pemilu 2024 berlangsung. Menurutnya, jika ditemukan adanya fakta pelanggaran pemilu, sudah ada beberapa lembaga penegakan hukum, termasuk Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu, hingga Komisi Pemilihan Umum untuk masalah pelanggaran administrasi. Fadil menegaskan seluruh anggota Polri telah berkomitmen untuk bersikap netral dalam pemilu 2024. Jika ada anggota yang melanggar SOP, maka akan dikenakan sanksi tertentu. Adapun isu dugaan oknum polisi memasang baliho awalnya disampaikan oleh kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Isu tersebut disampaikan oleh juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono. Aiman menyoroti oknum polisi diduga ikut memasang baliho Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Di sisi lain, Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran juga telah membantah isu tersebut. Ketua Koordinator Bidang Strategis TKN Prabowo Gibran, Sufmi Dasko Ahmad, membantah ada bantuan polisi dalam pemasangan baliho. Sampai dengan hari ini, tidak ada fakta yang ditemukan bahwa ada pemasangan baliho oleh polisi. Ya, kami terbuka dan Kapolri sudah menyampaikan komitmennya untuk bertindak sesuai dengan SOP, dan bila ada anggota yang melanggar SOP pasti akan ada sanksi. Apakah kode etik, sanksi disiplin, sampai dengan sanksi pidana. Ya. Politikus PDIP Arya Bima menduga ada sejumlah oknum aparat yang bertindak di luar batas dengan menurunkan baliho bergambar calon presiden Ganjar Pranowo. Terkini diketahui baliho bergambar Ganjar dicopot di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Kejadian itu pun memicu protes dari para pemimpin partai politik yang mengusung Ganjar Mahfud di Pematang Siantar kepada pihak pemerintah kota atau Pemkot. Menurut Arya Bima, ada oknum-oknum aparat yang overacting. Arya Bima lantas mengaku heran mengapa penurunan baliho atau spanduk itu seolah dikerjakan sepihak. Padahal menurutnya, jika ada kesalahan atau pelanggaran, maka bisa saja dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu atau tim kampanye pendukungnya. Ia mengatakan penurunan baliho sepihak itu dikhawatirkan menimbulkan ketidaksukaan publik pada aparat. Kemudian Arya Bima meminta kesediaan Presiden Joko Widodo terus mengawal penyelenggaraan pemilihan umum atau pemilu 2024 agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi. Menurutnya, hal itu sudah menjadi tugas atau bahkan tanggung jawab Jokowi sebagai presiden. Diberitakan sebelumnya, pencopotan poster atau baliho bergambar Ganjar Pranowo terjadi ketika mantan Gubernur Jawa Tengah itu menemui para pendukungnya di Pematang Siantar, Sumatera Utara pada Sabtu 11 November 2023. Kejadian itu pun memicu protes dari para pemimpin partai politik yang mengusung pasangan capres dan calon wakil presiden Ganjar Mahfud di Pematang Siantar kepada pihak Pemkot. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pematang Siantar, Pariaman Silain mengatakan pihak yang melakukan penertiban atribut dan alat peraga kampanye yang melanggar ketentuan dan tidak akan tebang pilih atau diskriminatif. Ia menegaskan Satpol PP melakukan penertiban APK yang berada di fasilitas umum seperti di depan sekolah, kantor-kantor pemerintah, dan rumah sakit umum. Kita harus bisa membedakan mana fakta, mana asumsi, mana rumor. Di dalam proses dan ekosistem pemilu, sebenarnya ruang-ruang untuk mengisi apabila ada masalah terkait dengan kepemiluan, itu sudah ada ruang. Ada Bawaslu, ada Gakumdu, ada DKPP, dan ada KPU sendiri apabila itu pelanggaran administrasi. Di kepolisian sendiri ada Propam, ada Irwasum, ada Gakumdu sendiri dan Satgas Penegakan Hukum. Sampai dengan hari ini
Kapolri sudah menyampaikan komitmennya untuk bertindak sesuai dengan SOP, dan bila ada anggota yang melanggar SOP pasti akan ada sanksi, bahkan kode etik, sanksi disiplin sampai dengan sanksi pidana. Ya, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu tidak bersedia menelusuri dugaan kasus polisi terlibat dalam pemasangan baliho Prabowo Gibran. Bawaslu enggan menelusuri kasus tersebut karena tidak ada bukti yang jelas. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan proses selanjut dugaan pelanggaran mesti memiliki bukti yang cukup, yaitu minimal 2 alat bukti. Menanggapi hal itu, Direktur Lingkar Madani Rai Rangkuti mempertanyakan fungsi Bawaslu RI. Hal itu disampaikan oleh Rangkuti pada Senin 13 November. Rangkuti mempertanyakan fungsi Bawaslu dalam mengawasi dan menelusuri apabila terjadi dugaan pelanggaran pemilu 2024. Rangkuti mengaku heran dengan apa yang disampaikan Ketua Bawaslu yang meminta warga membuktikan isu pemasangan baliho tersebut. Pengamat politik itu kemudian mempertanyakan tugas dan fungsi Bawaslu yang seharusnya masif merespon jika ada temuan janggal. Rangkuti meminta Bawaslu segera bertindak dan menelusuri persoalan baliho tersebut. Menurutnya, jika memang tidak ditemukan fakta seperti isu yang berhembus, maka dapat menghilangkan persepsi negatif soal keterlibatan aparat. Sementara itu, kubu Prabowo Gibran membantah adanya bantuan dari polisi dalam melakukan pemasangan baliho. Bantahan itu disampaikan oleh Ketua Koordinator Bidang Strategis TKN Prabowo Gibran, Sufmi Dasko Ahmad. Menurutnya, isu tersebut merupakan framing yang tidak masuk akal. Tim kampanye nasional TKN Prabowo Gibran juga telah membantah isu ada bantuan polisi dalam pemasangan baliho Capres-Cawapres tertentu. Ketua Koordinator Bidang Strategis TKN Prabowo Gibran Sufmi Dasko Ahmad membantah keras ada bantuan polisi dalam pemasangan baliho untuk Prabowo Gibran. Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Kabahar Kampolri Komjen Pol Fadil Imran menegaskan tak ada anggota polisi yang ikut membantu memasang baliho Capres-Cawapres tertentu. Dirinya mengatakan pihak Polri tidak menemukan fakta adanya pemasangan baliho oleh polisi. Komjen Fadil meminta agar masyarakat bisa membedakan fakta, asumsi, dan rumor yang bertebaran selama penyelenggaraan pemilu 2024 berlangsung. Menurutnya, jika ditemukan adanya fakta pelanggaran pemilu, sudah ada beberapa lembaga penegakan hukum, termasuk Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu atau DKPP, hingga Komisi Pemilihan Umum KPU untuk masalah pelanggaran administrasi. Fadil menegaskan seluruh anggota Polri telah berkomitmen untuk bersikap netral dalam pemilu 2024. Jika ada anggota yang melanggar SOP, maka akan dikenakan sanksi tertentu. Adapun isu dugaan oknum polisi memasang baliho awalnya disampaikan oleh kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Isu tersebut disampaikan oleh juru bicara Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono. Aiman menyoroti oknum polisi diduga ikut memasang baliho Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. sampai dengan hari ini tidak ada fakta yang ditemukan bahwa ada pemasangan baliho oleh polisi. Ya, kami terbuka dan Kapolri sudah menyampaikan komitmennya untuk bertindak sesuai dengan SOP, dan bila ada anggota yang melanggar SOP pasti akan ada sanksi, apakah kode etik, sanksi disiplin sampai dengan sanksi pidana. Polri tegas membantah tudingan bahwa ada oknum yang ikut melakukan pemasangan baliho capres tertentu. Bantahan itu disampaikan oleh Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan atau Kabahar Polri, Komjen Pol Fadil Imran pada Rabu 15 November 2023. Komjen Fadil menegaskan tidak ada anggota polisi yang ikut membantu memasang baliho capres-cawapres tertentu. Dirinya mengatakan pihak Polri tidak menemukan fakta adanya pemasangan baliho oleh polisi. Komjen Fadil meminta agar masyarakat bisa membedakan fakta, asumsi, dan rumor yang bertebaran selama penyelenggaraan pemilu 2024 berlangsung. Menurutnya, jika ditemukan adanya fakta pelanggaran pemilu, sudah ada beberapa lembaga penegakan hukum, termasuk Bawaslu, Dewan Kehormatan
Penyelenggaraan Pemilu hingga Komisi Pemilihan Umum untuk masalah pelanggaran administrasi. Fadil menegaskan seluruh anggota Polri telah berkomitmen untuk bersikap netral dalam pemilu 2024. Jika ada anggota yang melanggar SOP, maka akan dikenakan sanksi tertentu. Adapun isu dugaan oknum polisi memasang baliho awalnya disampaikan oleh kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Isu tersebut disampaikan oleh juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono. Aiman menyoroti oknum polisi diduga ikut memasang baliho Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Di sisi lain, Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran juga telah membantah isu tersebut. Ketua Koordinator Bidang Strategis TKN Prabowo Gibran, Sufmi Dasko Ahmad, membantah ada bantuan polisi dalam pemasangan baliho. Sampai dengan hari ini, tidak ada fakta yang ditemukan bahwa ada pemasangan baliho oleh polisi. Ya, kami terbuka dan Kapolri sudah menyampaikan komitmennya untuk bertindak sesuai dengan SOP, dan bila ada anggota yang melanggar SOP pasti akan ada sanksi. Apakah kode etik, sanksi disiplin, sampai dengan sanksi pidana. Ya. Politikus PDIP Arya Bima menduga ada sejumlah oknum aparat yang bertindak di luar batas dengan menurunkan baliho bergambar calon presiden Ganjar Pranowo. Terkini diketahui baliho bergambar Ganjar dicopot di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Kejadian itu pun memicu protes dari para pemimpin partai politik yang mengusung Ganjar Mahfud di Pematang Siantar kepada pihak pemerintah kota atau Pemkot. Menurut Arya Bima, ada oknum-oknum aparat yang overacting. Arya Bima lantas mengaku heran mengapa penurunan baliho atau spanduk itu seolah dikerjakan sepihak. Padahal menurutnya, jika ada kesalahan atau pelanggaran, maka bisa saja dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu atau tim kampanye pendukungnya. Ia mengatakan penurunan baliho sepihak itu dikhawatirkan menimbulkan ketidaksukaan publik pada aparat. Kemudian Arya Bima meminta kesediaan Presiden Joko Widodo terus mengawal penyelenggaraan pemilihan umum atau pemilu 2024 agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi. Menurutnya, hal itu sudah menjadi tugas atau bahkan tanggung jawab Jokowi sebagai presiden. Diberitakan sebelumnya, pencopotan poster atau baliho bergambar Ganjar Pranowo terjadi ketika mantan Gubernur Jawa Tengah itu menemui para pendukungnya di Pematang Siantar, Sumatera Utara pada Sabtu 11 November 2023. Kejadian itu pun memicu protes dari para pemimpin partai politik yang mengusung pasangan capres dan calon wakil presiden Ganjar Mahfud di Pematang Siantar kepada pihak Pemkot. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pematang Siantar, Pariaman Silain mengatakan pihak yang melakukan penertiban atribut dan alat peraga kampanye yang melanggar ketentuan dan tidak akan tebang pilih atau diskriminatif. Ia menegaskan Satpol PP melakukan penertiban APK yang berada di fasilitas umum seperti di depan sekolah, kantor-kantor pemerintah, dan rumah sakit umum. Kita harus bisa membedakan mana fakta, mana asumsi, mana rumor. Di dalam proses dan ekosistem pemilu, sebenarnya ruang-ruang untuk mengisi apabila ada masalah terkait dengan kepemiluan, itu sudah ada ruang. Ada Bawaslu, ada Gakumdu, ada DKPP, dan ada KPU sendiri apabila itu pelanggaran administrasi. Di kepolisian sendiri ada Propam, ada Irwasum, ada Gakumdu sendiri dan Satgas Penegakan Hukum. Sampai dengan hari ini tidak ada fakta yang ditemukan bahwa ada pemasangan baliho oleh polisi. Ya, kami terbuka dan Kapolri sudah menyampaikan komitmennya untuk bertindak sesuai dengan SOP, dan bila ada anggota yang melanggar SOP pasti akan ada sanksi. Apakah kode etik, sanksi disiplin,
Pengawas Pemilu atau Bawaslu tidak bersedia menelusuri dugaan kasus polisi terlibat dalam pemasangan baliho Prabowo Gibran. Bawaslu enggan menelusuri kasus tersebut karena tidak ada bukti yang jelas. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan proses selanjut dugaan pelanggaran mesti memiliki bukti yang cukup, yaitu minimal 2 alat bukti. Menanggapi hal itu, Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti mempertanyakan fungsi Bawaslu RI. Hal itu disampaikan oleh Rangkuti pada Senin 13 November. Rangkuti mempertanyakan fungsi Bawaslu dalam mengawasi dan menelusuri apabila terjadi dugaan pelanggaran pemilu 2024. Rangkuti mengaku heran dengan apa yang disampaikan Ketua Bawaslu yang meminta warga membuktikan isu pemasangan baliho tersebut. Pengamat politik itu kemudian mempertanyakan tugas dan fungsi Bawaslu yang seharusnya masif merespon jika ada temuan janggal. Rangkuti meminta Bawaslu segera bertindak dan menelusuri persoalan baliho tersebut. Menurutnya, jika memang tidak ditemukan fakta seperti isu yang berhembus, maka dapat menghilangkan persepsi negatif soal keterlibatan aparat. Sementara itu, kubu Prabowo Gibran membantah adanya bantuan dari polisi dalam melakukan pemasangan baliho. Bantahan itu disampaikan oleh Ketua Koordinator Bidang Strategis TKN Prabowo Gibran, Sufmi Dasko Ahmad. Menurutnya, isu tersebut merupakan framing yang tidak masuk akal. Tim kampanye nasional TKN Prabowo Gibran juga telah membantah isu ada bantuan polisi dalam pemasangan baliho Capres-Cawapres tertentu. Ketua Koordinator Bidang Strategis TKN Prabowo Gibran, Sufmi Dasko Ahmad, membantah keras ada bantuan polisi dalam pemasangan baliho untuk Prabowo Gibran. Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Kabahar Kampolri Komjen Pol Fadil Imran menegaskan tak ada anggota polisi yang ikut membantu memasang baliho Capres-Cawapres tertentu. Dirinya mengatakan pihak Polri tidak menemukan fakta adanya pemasangan baliho oleh polisi. Komjen Fadil meminta agar masyarakat bisa membedakan fakta, asumsi, dan rumor yang bertebaran selama penyelenggaraan pemilu 2024 berlangsung. Menurutnya, jika ditemukan adanya fakta pelanggaran pemilu, sudah ada beberapa lembaga penegakan hukum, termasuk Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu atau DKPP, hingga Komisi Pemilihan Umum KPU untuk masalah pelanggaran administrasi. Fadil menegaskan seluruh anggota Polri telah berkomitmen untuk bersikap netral dalam pemilu 2024. Jika ada anggota yang melanggar SOP, maka akan dikenakan sanksi tertentu. Adapun isu dugaan oknum polisi memasang baliho awalnya disampaikan oleh kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Isu tersebut disampaikan oleh juru bicara Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono. Aiman menyoroti oknum polisi diduga ikut memasang baliho Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai dengan hari ini tidak ada fakta yang ditemukan bahwa ada pemasangan baliho oleh polisi. Ya, kami terbuka dan Kapolri sudah menyampaikan komitmennya untuk bertindak sesuai dengan SOP, dan bila ada anggota yang melanggar SOP pasti akan ada sanksi. Apakah kode etik, sanksi disiplin, sampai dengan sanksi pidana. Polri tegas membantah tudingan bahwa ada oknum yang ikut melakukan pemasangan baliho capres tertentu. Bantahan itu disampaikan oleh Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan atau Kabahar Polri, Komjen Pol Fadil Imran pada Rabu 15 November 2023. Komjen Fadil menegaskan tidak ada anggota polisi yang ikut membantu memasang baliho capres-cawapres tertentu. Dirinya mengatakan pihak Polri tidak menemukan fakta adanya pemasangan baliho oleh polisi. Komjen Fadil meminta agar masyarakat bisa membedakan fakta, asumsi, dan rumor yang bertebaran selama penyelenggaraan pemilu 2024 berlangsung. Menurutnya, jika ditemukan adanya fakta pelanggaran pemilu, sudah ada beberapa lembaga penegakan hukum, termasuk Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu, hingga Komisi Pemilihan Umum untuk masalah pelanggaran administrasi.
Fadil menegaskan seluruh anggota Polri telah berkomitmen untuk bersikap netral dalam pemilu 2024. Jika ada anggota yang melanggar SOP, maka akan dikenakan sanksi tertentu. Adapun isu dugaan oknum polisi memasang baliho awalnya disampaikan oleh kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Isu tersebut disampaikan oleh juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono. Aiman menyoroti oknum polisi diduga ikut memasang baliho Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Di sisi lain, Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran juga telah membantah isu tersebut. Ketua Koordinator Bidang Strategis TKN Prabowo Gibran, Sufmi Dasko Ahmad, membantah ada bantuan polisi dalam pemasangan baliho. Sampai dengan hari ini, tidak ada fakta yang ditemukan bahwa ada pemasangan baliho oleh polisi. Ya, kami terbuka dan Kapolri sudah menyampaikan komitmennya untuk bertindak sesuai dengan SOP, dan bila ada anggota yang melanggar SOP pasti akan ada sanksi. Apakah kode etik, sanksi disiplin, sampai dengan sanksi pidana. Ya. Politikus PDIP Arya Bima menduga ada sejumlah oknum aparat yang bertindak di luar batas dengan menurunkan baliho bergambar calon presiden Ganjar Pranowo. Terkini diketahui baliho bergambar Ganjar dicopot di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Kejadian itu pun memicu protes dari para pemimpin partai politik yang mengusung Ganjar Mahfud di Pematang Siantar kepada pihak pemerintah kota atau Pemkot. Menurut Arya Bima, ada oknum-oknum aparat yang overacting. Arya Bima lantas mengaku heran mengapa penurunan baliho atau spanduk itu seolah dikerjakan sepihak. Padahal menurutnya, jika ada kesalahan atau pelanggaran, maka bisa saja dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu atau tim kampanye pendukungnya. Ia mengatakan penurunan baliho sepihak itu dikhawatirkan menimbulkan ketidaksukaan publik pada aparat. Kemudian Arya Bima meminta kesediaan Presiden Joko Widodo terus mengawal penyelenggaraan pemilihan umum atau pemilu 2024 agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi. Menurutnya, hal itu sudah menjadi tugas atau bahkan tanggung jawab Jokowi sebagai presiden. Diberitakan sebelumnya, pencopotan poster atau baliho bergambar Ganjar Pranowo terjadi ketika mantan Gubernur Jawa Tengah itu menemui para pendukungnya di Pematang Siantar, Sumatera Utara pada Sabtu 11 November 2023. Kejadian itu pun memicu protes dari para pemimpin partai politik yang mengusung pasangan capres dan calon wakil presiden Ganjar Mahfud di Pematang Siantar kepada pihak Pemkot. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pematang Siantar, Pariaman Silain mengatakan pihak yang melakukan penertiban atribut dan alat peraga kampanye yang melanggar ketentuan dan tidak akan tebang pilih atau diskriminatif. Ia menegaskan Satpol PP melakukan penertiban APK yang berada di fasilitas umum seperti di depan sekolah, kantor-kantor pemerintah, dan rumah sakit umum. Kita harus bisa membedakan mana fakta, mana asumsi, mana rumor. Di dalam proses dan ekosistem pemilu, sebenarnya ruang-ruang untuk mengisi apabila ada masalah terkait dengan kepemiluan, itu sudah ada ruang. Ada Bawaslu, ada Gakumdu, ada DKPP, dan ada KPU sendiri apabila itu pelanggaran administrasi. Di kepolisian sendiri ada Propam, ada Irwasum, ada Gakumdu sendiri dan Satgas Penegakan Hukum. Sampai dengan hari ini tidak ada fakta yang ditemukan bahwa ada pemasangan baliho oleh polisi. Ya, kami terbuka dan Kapolri sudah menyampaikan komitmennya untuk bertindak sesuai dengan SOP, dan bila ada anggota yang melanggar SOP pasti akan ada sanksi. Apakah kode etik, sanksi disiplin, sampai dengan sanksi pidana. Ya,
Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu tidak bersedia menelusuri dugaan kasus polisi terlibat dalam pemasangan baliho Prabowo Gibran. Bawaslu enggan menelusuri kasus tersebut karena tidak ada bukti yang jelas. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan proses selanjut dugaan pelanggaran mesti memiliki bukti yang cukup, yaitu minimal 2 alat bukti. Menanggapi hal itu, Direktur Lingkar Madani Rai Rangkuti mempertanyakan fungsi Bawaslu RI. Hal itu disampaikan oleh Rangkuti pada Senin 13 November. Rangkuti mempertanyakan fungsi Bawaslu dalam mengawasi dan menelusuri apabila terjadi dugaan pelanggaran pemilu 2024. Rangkuti mengaku heran dengan apa yang disampaikan Ketua Bawaslu yang meminta warga membuktikan isu pemasangan baliho tersebut. Pengamat politik itu kemudian mempertanyakan tugas dan fungsi Bawaslu yang seharusnya masif merespon jika ada temuan janggal. Rangkuti meminta Bawaslu segera bertindak dan menelusuri persoalan baliho tersebut. Menurutnya, jika memang tidak ditemukan fakta seperti isu yang berhembus, maka dapat menghilangkan persepsi negatif soal keterlibatan aparat. Sementara itu, kubu Prabowo Gibran membantah adanya bantuan dari polisi dalam melakukan pemasangan baliho. Bantahan itu disampaikan oleh Ketua Koordinator Bidang Strategis TKN Prabowo Gibran, Sufmi Dasko Ahmad. Menurutnya, isu tersebut merupakan framing yang tidak masuk akal. Tim kampanye nasional TKN Prabowo Gibran juga telah membantah isu ada bantuan polisi dalam pemasangan baliho Capres-Cawapres tertentu. Ketua Koordinator Bidang Strategis TKN Prabowo Gibran, Sufmi Dasko Ahmad, membantah keras ada bantuan polisi dalam pemasangan baliho untuk Prabowo Gibran. Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Kabahar Kampolri Komjen Pol Fadil Imran menegaskan tak ada anggota polisi yang ikut membantu memasang baliho Capres-Cawapres tertentu. Dirinya mengatakan pihak Polri tidak menemukan fakta adanya pemasangan baliho oleh polisi. Komjen Fadil meminta agar masyarakat bisa membedakan fakta, asumsi, dan rumor yang bertebaran selama penyelenggaraan pemilu 2024 berlangsung. Menurutnya, jika ditemukan adanya fakta pelanggaran pemilu, sudah ada beberapa lembaga penegakan hukum, termasuk Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu atau DKPP, hingga Komisi Pemilihan Umum KPU untuk masalah pelanggaran administrasi. Fadil menegaskan seluruh anggota Polri telah berkomitmen untuk bersikap netral dalam pemilu 2024. Jika ada anggota yang melanggar SOP, maka akan